hubungannya dengan apa yang telah disangkakan ke mantan kepala dinas pendidikan Kabupaten Biak Numfor yang adalah hari ini kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor, Laut Yensenem, itu adalah hal yang disangkakan. Tetapi hubungannya dengan apa yang disampaikan bahwa ada korupsi sebesar 7.574.400.000, itu bagi kami adalah suatu kekeliruan informasi secara publik. Dan ini adalah suatu pembunuhan karakter terhadap diri saya sebagai mantan kepala dinas pendidikan, tapi juga bendahara dinas pendidikan saudara NC Rombewas. Nah, untuk itu hubungannya dengan laporan yang telah disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Biak Numfor, itu adalah suatu hak yang oleh Bapak Ibu guru kontrak daerah pada waktu itu, dan oleh lembaga swadaya masyarakat yang membantu memfasilitasi, itu adalah hak yang harus dijunjung. Sebagai kepala dinas pada waktu itu, kami menyampaikan bahwa benar di dalam DPA Dinas Pendidikan uang sebesar 7.574.400.000 rupiah, iya, ada di DPA. Lalu bagaimana peruntukannya sampai dengan adanya rekrutmen? Memang itu anggaran itu ada pada DPA. Maka oleh Dinas Pendidikan pada waktu itu, saya sebagai kepala Dinas Pendidikan melakukan perjanjian kerja dengan memulainya dengan peraturan SK Bupati yang diterbitkan karena ini uang negara, uang daerah, dana otsus, maka perlu untuk diundangkan dalam suatu peraturan bupati atau SK Bupati, surat keputusan bupati untuk merekrut semua guru-guru dari berbagai tingkat sekolah, baik sekolah dasar sampai dengan SMK pada waktu itu. Lalu apa yang menjadi kebutuhan di Biak Numfor yang menjadi kebutuhan dasar untuk peningkatan kompetensi anak-anak atau sebagai guru didik di semua jenjang tingkatan itu adalah guru. Ada keterbatasan guru, baik guru kelas di tingkat SD, bidang studi, dan guru-guru kejuruan untuk SMA dan SMK. Itu menjadi kebutuhan besar di Kabupaten Biak Numfor pada waktu itu untuk semua tingkatan sekolah. Uang itu dibentuk dalam suatu regulasi oleh surat keputusan bupati untuk adanya guru kontrak daerah, dan oleh kepala dinas pendidikan mengeluarkan namanya surat perjanjian kerja. Apa itu surat perjanjian kerja? Surat perjanjian kerja itu adalah untuk mencatat semua hak dan kewajiban yang diterima oleh seorang guru kontrak daerah. Nah, hubungan dengan itu, pada tahun 2015 kami telah melakukan rekrutmen pada waktu itu, mulai dari Januari sampai dengan akhir bulan Desember. Kenapa begitu lama? Anggaran itu ada pada tahun 2015, lalu baru dipakai pada tahun 2016. Memang untuk merekrut guru dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah, khususnya guru-guru itu adalah memang berbeda-beda. Misalnya, ada satu sekolah SD, sekolah dasar, apakah negeri atau swasta, itu membutuhkan satu kelas yang namanya kelas awal. Kelas 1, ada kelas 1 yang sampai dengan jumlah peserta didiknya ada 3 kelas, kelas A, B, dan C. Ada yang sampai dengan 4 kelas, dan bervariasi sesuai dengan jumlah peserta didik pada sekolah-sekolah itu. Nah, pada waktu itu ada jumlah seperti begini, maka ada satu sekolah yang membutuhkan 3 sampai dengan 4 guru pada satu sekolah. Sementara di sekolah yang lain tidak membutuhkan jumlah guru seperti begitu. Kenapa harus seperti begitu? Karena peserta didiknya sedikit, maka dibutuhkanlah jumlah guru yang sedikit.
Dari penyebaran guru-guru ini, ternyata guru-guru ini tersebar kurang di seluruh Biak Numfor, baik di Kepulauan Padaido, Aimando, dan kepulauan di Pulau Numfor, ada 5 distrik di sana. Tapi juga bukan yang ada jauh di sana, mereka yang ada di Biak Timur, ada di Biak Barat, Biak Utara. Jangan di luar-luar yang saya sebut, di dalam kota ini pun masih ada yang kurang guru. Untuk meningkatkan kualitas anak didik, maka membutuhkan guru dengan latar belakang yang berbeda. Ada sesuatu hal yang harus kita junjung berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otsus. Ini dana Otsus. Sementara anak-anak peserta atau guru-guru kontrak itu, mereka yang mempunyai bidang studi khusus adalah anak-anak Biak yang bukan darah, rambut, kulit, bukan keriting, bukan hitam, dan bukan orang Biak. Ini afirmasinya. Menyebabkan afirmasi ini harus diulang lagi, mendatangkan guru-guru baru. Misalnya, guru matematika itu bukan orang Biak atau bukan orang Papua. Guru bahasa Inggris, guru fisika, guru kimia, guru biologi, guru akuntansi untuk SMA SMK, guru pertukangan untuk atau las untuk STM. Itu tidak ada. Maka yang didatangkan adalah, yang diterima adalah anak-anak Biak yang bukan kulit hitam dan yang bukan rambut keriting. Mereka diterima. Tapi atas nama afirmasi, mereka harus korban dengan latar belakang ilmu yang dibutuhkan pada waktu itu pakai kurikulum 13. Maka pakai tematik. Jumlah yang banyak di sini adalah guru-guru yang bukan guru kejuruan. Tapi ini adalah guru-guru yang bidang studi. Guru agama lebih banyak. Maka dilakukanlah afirmasi itu kepada mereka atas nama Undang-Undang 21 dan atas nama rambut keriting, badan putih. Dilakukan. Dan sebagian lagi adalah anak-anak kita yang anak Biak yang rambut lurus dan berbadan putih. Mereka diterima untuk harus bekerja karena mereka mempunyai kompetensi. Maka waktu itu saya tidak melihat melihat siapa hitam, siapa putih, siapa keriting, siapa lurus. Saya tidak melihat. Saya melihat bahwa ini adalah kompetensi anak-anak negeri yang harus membangun orang-orang Biak di latar belakang pendidikan dan tingkatan sekolah yang berbeda-beda. Ini filosofi dasarnya. Pada bulan Desember tahun 2015, kami baru oleh Kepala Dinas dan PPTK dan Bendahara Pengeluaran baru meminta uangnya. Itu kami baru mencairkan uangnya dan bulan Desember. Kita semua yang ada di Papua, baik yang beragama Kristen, yang beragama Islam, yang beragama Hindu, Buddha, yang beragama apapun yang ada di Papua, per tanggal 1 Desember itu adalah hari sibuk-sibuknya setiap orang yang ada di Papua untuk menyiapkan diri dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru. Maka ketika ini alasan yang tidak hukumis, tapi ini adalah peristiwa yang terjadi dari tahun ke tahun di seluruh tanah Papua. Maka ada orang yang menyiapkan diri, menyiapkan rumahnya, menyiapkan segala persiapan dalam rangka menyambut Natal Tahun Baru. Waktu itu kami cairkan uangnya pada tanggal 29 Desember tahun 2015. Ini yang menjadi persoalan. Uang itu oleh bendahara disimpan di kas bendahara. Lalu saya mau bantah kalau berita itu mengatakan bahwa uang itu disimpan di rumah oleh bendahara, di kas bendahara selama 3 bulan. Itu salah.
Itu salah. Uang itu hanya disimpan di situ selama 3 minggu. 3 minggunya terhitung seperti begini. Tanggal 29, uangnya ada di kas bendahara. 30, 31, 29, 20, 30, 31, siapa yang masuk kantor? Saya tidak tahu di Papua yang lain, tapi biar tidak ada yang masuk kantor. Kecil, besar, tua, muda tidak ada. Yang ada itu bikin trompet di pinggir jalan saja. Lalu oleh bendahara, uang ini diamankan dengan versi pemahaman kami bahwa penting khusus adalah uang ini sepeser pun jangan keluar dari keberadaannya. Ini yang menjadi persoalan administrasi untuk saya yang dituduh menggunakan kewenangan yang salah. Tetapi secara substansial uang ini dibelanjakan kepada mereka per tanggal 29 Desember tahun 2015 dan dipakai pada tanggal 19 Januari tahun 2016. Maka selama-lamanya uang itu ada di kas bendahara. Itu hanya 3 minggu, bukan 3 bulan. Itu salah. Nah, sehingga bagi saya kontrol sosial di media, kontrol sosial di berbagai masing-masing mulut dan rasa di koran itu saya terima kasih ada kontrol pengawasannya. Saya secara pribadi dari dulu saya mencintai hal tentang pengawasan. Setiap orang telah menandatangani namanya SPK tahun 2015. Jadi dalam klausul SPK itu, surat perjanjian kerja, itu diterbitkan pada tahun 2015. Tetapi peruntukannya untuk penandatanganan pada tahun 2016. Di dalam klausulnya menyebutkan tentang guru kontrak daerah itu akan dilaksanakan pada tahun 2016. Terhitung tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2016. Nah, olehnya itu transaksi dilakukan pada tanggal 20 itu, 19 dan 20 Januari 2016. Nah, dengan adanya ini banyak pemandangan yang sudah mulai kiri dan mulai kanan. Bahwa khusus untuk pembayaran, satu orang itu diupayi berdasarkan perjanjian kerja itu Rp2.400.000. Rp2.400.000 ini untuk membiayai 263 orang. Maka kalau dihitung dari matematika akuntansinya bahwa terjadi uang yang tersedia untuk membiayai mereka ada Rp7.574.400.000. Kalau Rp7.574.400.000 ini kalau dibagikan kepada 263 orang, itu mendapati masing-masing di rekeningnya Rp28.800.000 dalam rangka 1 tahun anggaran itu, Januari, Februari sampai dengan Desember. Tetapi oleh mereka, oleh Bapak Ibu guru pada waktu itu, memang hari ini mereka bilang saya membuat kesalahan. Tapi waktu itu mereka datang dengan bermohon kepada Tuhan di surga dan mengharapkan Tuhan akan merubah sikap saya untuk membantu mereka hanya untuk menjadi guru kontrak. Dan mereka dievaluasi, mengikuti evaluasi. Nah, jadi kalau secara matematik 263 orang kali 28.800.000 itu totalnya seperti yang ada di DPA, Rp7.574.400.000.
Lalu waktu itu kami sampaikan rapat dengan para bapak ibu guru kontrak itu. Kami sampaikan bahwa bapak ibu, kegiatan kita tidak bisa lakukan pada tahun 2015. Kita akan laksanakan itu pada tahun 2016. Oleh karena Dinas Pendidikan pada waktu itu belum mengalokasikan anggaran untuk rekrutmen dan pembekalan. Maka akan kita lakukan pada tahun 2016. Dengan mendengar kata-kata itu, mereka tersentak untuk bertanya, "Pak, bolehkah kami berpendapat?" Saya bertanya lagi, "Mau berpendapat apa?" "Pak, kalau bisa, Bapak hitung untuk kami satu orang memberikan kontribusi untuk membiayai kegiatan itu." Nah, maka saya mengangkat tangan saya kepada mereka pada waktu itu. Tapi kalau hari ini saya bicara, mereka menonton video ini, mereka akan bantah. Tapi yang punya nurani dan mempunyai kebenaran hati, kesungguhan hati akan mengatakan, ya betul. Saya mengangkat tangan saya lalu saya abaikan bahwa Bapak Ibu saudara-saudara, itu uang itu hak gaji dari Bapak Ibu saudara. Yang istri bawa ke suami dan anak-anak, yang suami bawa ke istri dan anak-anak. Itu bukan uang untuk kegiatan pembekalan. Itu uang upah dari jerih lelah capek mentransferkan ilmu itu kepada anak-anak kita. Mereka mendesak, "Pak, kami potong Pak, tidak apa-apa, daripada nanti kami tidak mengikuti tahun anggar ajaran." Saya bilang sama mereka, "Ini saya tidak mengikuti tahun ajaran. Ini uang mengikuti tahun anggaran. Tidak bisa. Jadi per Januari tanggal 1 uang ini sudah harus ditransaksikan. Atau kapan saja uang ini dilakukan transaksi, kita transaksi karena mengikuti tahun anggaran, bukan tahun ajaran. Kalau tahun ajaran kita tunggu bulan Juli dulu, baru kita melakukan proses belajar mengajarnya lagi." Mereka memberikan kontribusi. Satu orang itu memberikan kontribusi yang disebut-sebut ada 700.000, ada 800.000, ada 100.000, itu keliru, itu salah. Oleh pemberita-pemberita, wartawan, teman-teman wartawan yang bukan semuanya, tapi ada oknum-oknum yang menyampaikan berita itu di media bahwa bervariasi ada antara 600, 700, 800, 100, itu adalah keliru. Yang betul adalah mereka setiap orang menyumbang 62.500 rupiah. Ini apa? Ini adalah tambahan dari belanja yang juga mereka mengatakan pada waktu itu. Tapi hari ini saya tidak bermaksud untuk membantah, tetapi saya bermaksud untuk mengklarifikasi peristiwa itu. Mereka waktu itu menyetujui secara sefian. Makanya saya ditanya, mana perjanjian itu, persetujuannya? Saya tidak buat, karena itu bukan permintaan saya. Itu permintaan mereka. Nah, maka 62.500 itu ada ditambah 12.000 untuk menambah dari 50.000 yang pertama tadi. Tetapi oleh belanja itu ternyata dihitung-hitung belanja itu melampaui, baik makan, ATK, transport, sewa gedung, sewa orang berdoa, sewa narasumber. Nah, maka kalau dihitung 62.500 kali 12 bulan itu dipotong per orang itu ada 750.000. Jadi bukan 800.000, bukan 100.000, bukan 600.000. Yang benar adalah 62.500 kali 12
sama dengan 750.000 pada waktu itu. Semuanya itu belanja untuk kegiatan-kegiatan. Nah, kemudian yang kedua, pada bulan itu juga ada pembayaran gaji 3 bulan. Januari, Februari, Maret. Maka pada waktu itu dibayar per orang ada 7 juta per orang. 7 juta per orang ini kalau ditambah-tambahkan seperti yang tadi saya sebut di atas, itu ada 750.000 tambah dengan 7 juta, maka totalnya adalah 7.750.000. Ini sudah dipotong 7 juta untuk gaji mereka, 750.000 untuk kontribusi mereka untuk kegiatan. Maka jumlah yang sisa kalau ditotalkan itu ada 1 miliar yang dibayarkan untuk membiayai, perhitungannya adalah 7 juta kali 3 bulan. Itu total dari mereka punya uang yang dipakai untuk melakukan kegiatan yang menjadi pertanyaan tadi. Sehingga kalau dijumlahkan sisa lebih dari uang yang mereka dapat itu, maka setiap orang per orang oleh Bank BRI. Pada waktu itu mereka langsung datang ke tempat kegiatan di Hotel Mapia. Ada uang sebesar 5.536.150.000 itu diserahkan ke Bank BRI. Bank BRI memproses rekening, dan rekening itu orang per orang. Maka dari total 28 juta tadi, 28.800.000 kalau dikurangi dengan 7.750.000, maka total yang didapati yang dikirim ke setiap orang di rekeningnya adalah 21.050.000 untuk membiayai 9 bulan yang sisa, April sampai dengan Desember. Oleh bank, uang ini mereka buka rekeningnya orang per orang untuk 263 orang itu. Tetapi orang katakan di media, saya tidak mau membantah media, karena media itu bisa mengupload setiap informasi-informasi yang tidak dikonfrontir atau dikonfirmasi balik ke dua arah. Tapi langsung oleh senang-senangnya langsung menaikkan status dan membuat keresahan. Maka oleh setiap guru itu disetor ke rekeningnya sebesar 21.050.000. Ini dibayar untuk 9 bulan yang sisa. Kemudian kalau kita mentotalkan itu, maka ada pengurangan yang terjadi di antara 750 itu terhadap 2.400.000. Maka ada pengurangan yang terjadi. Ya, bagian ini yang disantumkan ke saya, bahwa saya ada potong 100.000, 600.000, tetapi saya ulangi 750.000 itu dipotong sekali pada waktu kegiatan itu berlangsung pada tanggal 20 Januari tahun 2016. Dipotong 750 itu. Jadi 750 kali 12. Itu artinya kalau dikurangi itu ada 62.500 per orang. Kali 12, 750.000 rupiah. Maka setiap bulan setiap pegawai yang ada di sana atau guru kontrak itu menerima 2.338.888 rupiah.
Kenapa harus menerima 2.338.000? Karena memang sudah ada pemotongan yang ada di atas 62.500 itu. Itu dikali, bukan kali 3 minggu atau 3 bulan, ya, 3 bulan itu, tapi kali 12 bulan. Selanjutnya tidak ada potongan. Itu satu kali bayar itu untuk kegiatan itu. Saya ulangi, setiap bulan itu guru-guru itu menerima 2.308.888 rupiah. Ini sudah masuk ke rekening. Saya selaku kepala dinas atau sekretaris pada waktu itu, atau kepala bidang pada waktu itu, atau bendahara pada waktu itu, tidak bisa berakses masuk ke rekening mereka masing-masing. Tidak bisa berakses. Lalu oleh BAN, mereka punya saldo minimal adalah 50.000. Sementara total yang ada di sini adalah 2.338.000. Saldo minimalnya 50.000. Kecil. Yang ditarik, yang didapat ini kecil. Yang harusnya kalau 50.000, orang bersangkutan tarik 2.300.000, sebenarnya rekening itu harus dihanguskan. Ditutup kan? Karena melampaui kurang dari standar minimal saldo. Tapi atas nama kekerabatan, atas nama kemitraan, mereka menerima. Untuk itu akhir-akhir ini di media massa memasakkan bahwa saya dan bendahara dinas pendidikan, saya selaku kepala dinas pendidikan pada waktu itu, dan bendahara kami dua korupsi uang sebesar 7.574.400.000, itu tidak benar. Ternyata perhitungan ini belanjanya semua ada. Kalau jangankan 1 miliar saya korupsi, Pak, 500.000 saya korupsi saja, 500 juta saya korupsi saja, itu banyak. 7 guru tidak akan dibayar. Itu. Sehingga apa yang disangkakan oleh media massa ke saya, ya saya tidak bermaksud sama sekali untuk menyerang siapa, baik guru kontrak, baik LSM Kampak, baik kejaksaan, baik pemerhati pendidikan, baik pemerhati penyebar kebencian di media massa, satupun di media sosial itu, satupun saya tidak mengejar dia. Walaupun ada undang-undang IT untuk melindungi, tapi saya tidak mengejar dia. Saya secara pribadi dan secara institusi, saya tahu, saya lihat, saya hitung, saya paham bahwa apa yang saya lakukan ini, saya lakukan itu sesuai dengan ketentuan. Jadi saya tidak korupsi, saya tidak munafik. Pada waktu itu saya berlaku sebagai kepala dinas dan saya narasumber, maka saya diberikanlah uang narasumber dari uang itu. Saya juga tidak munafik. Pada waktu itu ada jam makan siang, saya karena materinya siang hari, saya juga makan dan minum. Saya juga tidak munafik. Pada waktu itu sebagai kepala dinas, saya pilih untuk mengantar mereka, Bapak Ibu guru kontrak yang ditempatkan di Pulau Lumpur yang paling jauh. Maka saya pakai uang itu untuk menyewa, beli tiket kapal untuk saya pergi dan pulang. Jadi saya tidak munafik untuk menggunakan uang itu. Tapi itu saya gunakan dalam koridor yang sudah terlapor. Saya sudah gunakan dalam koridor yang sudah terperiksa oleh BPK, BPKP. Saya sudah juga diperiksa oleh inspektorat sebagai auditor internal. Semua saya sudah lalui. Tetapi kalau ada perhitungan yang saya tidak tahu dari akuntansi keuangan ini, atau matematika yang karena saya punya hafalan matematika kali-kali kurang, itu yang mungkin. Tetapi saya mau filosofikan begini. Saya kasih uang ke adik wartawan, uang 10.000, lalu adik bawa ke Bank BRI, bikinlah rekening. Lalu saya tanya kembali adik, sudah simpan uang di bank kah? Sudah. Bolehkah saya pergi di Bank BRI? Saya bilang, ini
Ade tadi sudah masukkan uang kah? Ya sudah, berapa? 10.000. Saya minta 1.000 rupiah dulu. Boleh kah? Ban di seluruh dunia ini bisa kasih kah? Yang kita tahu sama-sama jawabannya adalah yang boleh mengeluarkan uang di rekening dalam saldo atau dalam pemegang rekening itu adalah nasabah itu sendiri yang bisa kasih keluar. Tapi kalau saya, walaupun itu saya punya uang, oh tolong bawa simpan di sana, kecuali tulis saya punya nama, pakai KTP saya, baru uang itu bisa keluar. Tapi ini pakai KTP-nya ada wartawan punya, lalu saya bisa keluarkan uang itu. Ini bin ajaib. Nah, di dalamnya juga ada selisih lebih. Nah, selisih lebih itu oleh bank biasa berhitung. Hari ini tanggal 31. Kalau saya masukkan uang ke rekening, dia didebetkan bahwa ini pendapatan hari ini. Tetapi pada tanggal 30 waktu datang, saya belum tarik uang dari jumlah itu. Maka pasti dia berbunga oleh bank. Itu kewenangan bank. Nah, tapi saldo-saldo apa rekening-rekening yang disandingkan pada waktu ini, ada yang bilang kurang 100.000, ada yang padahal itu diakibatkan karena itu kewenangan bank. Tanggal 1 masukkan, berarti tanggal 1 depan belum tarik lagi, nanti ditarik tanggal 2 atau tanggal 3, berarti ada bunga tambah pada tanggal 1 bulan depan. Tapi kalau ada yang terlambat membuka rekening, saya buka tanggal 1, yang satu buka tanggal 5. Lalu kalau dia tarik rekening korannya, tentu tidak ada bunganya. Belum ada bunganya. Karena jatuh tempo tanggalnya belum. Tapi itu bagian ini bagiannya yang dijelaskan oleh bank. Nah, jadi sekali lagi secara pribadi dan secara institusi, apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan dokumen pembayaran transaksi. Tapi saya menghormati setiap orang yang memberikan evaluasi kontrol ke saya. Saya menghormati setiap media yang menyampaikan berita tentang saya. Saya menghormati setiap LSM orang per orang yang memberikan kontrol kepada saya. Saya menghormati kewenangan lembaga-lembaga penyelidikan terhadap saya untuk berproses. Saya menghormati segala hal itu. Saya merasa dan mengetahui pada diri saya bahwa uang ini benar tersalur, terlayani, terpakai oleh Bapak Ibu guru ketika itu. Yang saya pakai adalah yang tadi saya sampaikan, menjadi narasumber, menjadi mengantar mereka, maka itu yang saya pakai. Sekali lagi, saya mohon maaf secara pribadi kepada setiap masyarakat Kabupaten Biak Numfor, pimpinan daerah, pimpinan DPRD, pimpinan TNI Polri, BUMN, BUMD, seluruh rakyat yang ada di Kabupaten Biak Numfor ini. Karena lantaran saya sebagai kepala dinas pendidikan waktu itu, nama Kabupaten Biak Numfor ini tercemar di media massa. Saya secara pribadi seorang Lotien Senem, tapi juga secara institusi sebagai kepala dinas pendidikan pada waktu itu, saya mohon maaf. Dan hari ini saya menjadi kepala BPKAD, banyak dan sedikit hal yang sudah kami kerjakan bersama tim kerja saya di BPKAD, dan itu telah nampak dan terlayani dalam layanan umum tahun 2018, 2019 dan masuk ke 2020. Untuk itu sekali lagi saya secara pribadi dan keluarga saya mohon maaf khusus untuk masyarakat distrik Biak Timur, masyarakat distrik Oridek, masyarakat Aimando, distrik Aimando dan Padaido, klasis Biak Timur, klasis Kepulauan Padaido. Lantaran saya sekali saya sampaikan, ini bukan masalah oleh keluarga
besar di Senin. Ini oleh karena jabatan dan tugas kepegawaian dan pemerintahan saya. Jadi saya ya minta maaf untuk seluruhnya. Tetapi kalau ada sesuatu hal yang baik, jangan diperhitungkan, tetapi dimaklumi bahwa kebaikan itu selalu dibalas dengan ketidakbaikan. Dan tidak ada yang sempurna. Ketidaksempurnaan kita coba untuk menata hidup kita lebih baik. Agak sombong-sombong sedikit, saya suka tidak menerima teman-teman pengusaha. Saya tidak suka dibayar, mendahului kegiatan. Saya mengusir dengan kata-kata kasar. Baru hanya uang ini yang kalau saya korupsi, itu aneh bin ajaib untuk saya punya hidup. Sebelum orang melarang korupsi dibiak, saya yang melarang orang korupsi dibiak. Tapi apa artinya kalau ada nama yang disebut di media bahwa Logien Senem korupsi 7 miliar, itu aneh. Jangan 7 miliar, 500 juta saja 7 orang guru tidak akan dibayar. 500 juta saja. Apalagi kalau saya korupsi itu 7 miliar. Agak anehnya itu, kalau 7 miliar ada di kuasa bendahara. Kalau dia hilangkan, dia bilang sama saya, kakak dapat setengah, saya dapat setengah. Tapi ini tidak. Tapi ini filosofi yang tidak rasional itu. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan setiap orang yang akan mendengar ini tidak hanya memahami dari sepihak saja, tetapi ini yang betul benar yang kami kerjakan, inilah yang saya sampaikan. Terima kasih.